Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal saja, barangkali yang jadi kegundahan juga dari teman-teman sekalian. Ya, salah satunya tadi waktu terus berjalan, kita mendekati 28 November 2023. Ya, kita sudah banyak kedatangan tamu, ya, baik yang diundang maupun yang tidak diundang, gitu ya. Kemarin juga kita sudah kedatangan 2 kali teman-teman dari Pol PP Banpol, ya. Rame sampai kantor kami dijagain tuh, ya. Kemarin kami sampai bingung tuh Bu Yuyun, ya. Biasanya kalau ada yang demo itu yang jaga Satpol PP gitu ya. Nah kemarin yang demonya Satpol PP kita bingung yang jagain siapa kan gitu ya. Jadi luar biasa Bu, galak-galak juga Bu, lumayan tegas-tegas gitu ya. Ya. Anggotanya banyak juga, katanya berapa Mas Suryo? Sampai 70.000, 50.000 orang. Ya kalau nggak selesai juga kami akan kerahkan yang 50.000 orang gitu. Kata mereka, ya tapi kan nggak apa-apa. Ya, menyalurkan aspirasi. Belum lagi juga kami kedatangan guru-guru yang P1 tapi belum masuk. Ya. Itu juga menyampaikan aspirasinya. Karena asumsinya barangkali P1 itu wajib masuk kan gitu ya. Padahal yang masuk itu adalah kesempatannya ketika dia ada formasi, ada tempatnya dan diusulkan oleh instansinya. Kami diserobot lah sama P2 gitu ya. P2 ternyata lebih pas gitu ya. Nah, itu juga yang di bawahnya demo lagi ya. Jadi artinya ya aspirasi itu juga boleh gitu ya. Tapi setelah kita jelaskan ya ada beberapa yang paham ya. Ada juga mereka yang sudah jadi P3K masih jadi ketua demonya gitu ya. Kemarin datang ke saya, Pak kalau saya beruntung kata ketuanya. Ya, kalau saya beruntung, saya ini sudah P3K sekarang. Dulu saya demo sini belum P3K, sekarang P3K. Nah sekarang kok sudah P3K masih ke sini? Enggak kerja, saya bilang gitu kan. Enggak kerja, enggak punya tanggung jawab. Lo kok masih jadi ketua? Kan ASN ada kode etiknya, ada kode perilaku, ada disiplin dan sebagainya gitu. Oh iya Pak ya, saya pulang aja. Ya pulang aja ya, daripada ntar jadi enggak jadi P3K lagi malah berbalik kan repot. Jadi fenomena-fenomena ini saya kira banyaklah Bapak Ibu sekalian, karena sekarang ini saya selalu bilang animo orang untuk jadi aparatur sipil negara ini luar biasa. Hikmahnya bagi kita apa? Bagi kita yang harus jadi ASN, gimana sih kita supaya tidak mengecewakan? Gimana sih supaya kita tidak memalukan? Karena kita malu tuh dengan orang-orang yang mungkin ada yang lebih hebat dari kita ingin menjadi ASN. Ya, tapi kesempatannya ini luar biasa. Ya, makanya saya selalu bilang tuh Mas Dian, beda ketika kita masuk ASN dulu, teman-teman yang jadi PNS ini yang fresh graduate, itu benar-benar orang dari lulusan-lulusan perguruan tinggi yang baru lulus Bu. Sekarang mungkin kita bisa merasakan, orang yang melamar di tempat Bapak Ibu itu bukan hanya anak-anak baru, orang yang pernah kerja di bank, di perusahaan multinasional, gitu kan? Jadi bukan lagi anak-anak baru Pak. Dan rata-rata orang satu jabatan diperlukan 300 orang, 500 orang. Ini animo jadi ASN ini luar biasa Pak. Semuanya orang pengen jadi ASN. Nah jadi kita nggak kaget gitu ya. Ya. Kalau perlu Mbak ini kita angkat jadi Kak gitu ya. Jadi supaya semuanya jadi ASN. Ya, jadi artinya Bapak Ibu sekalian fenomenanya juga sudah berbeda. Ya sudah berbeda. Makanya Mas Dian kalau kita ngajar sekarang, saya suka ngajar di Prajabatan di Latsar, saya bilang, wih kalau dulu waktu kita CPN, waduh orangnya imut-imut. Sekarang mah Pak dia Latsar, dia CPN, Bapak ikut Latsar Prajabatan, tampangnya udah macam-macam. Ada yang tampangnya udah kayak kepala sekolah ya, ada yang sudah kayak yang tampang kayak Mas Dian aja ada gitu ya. Jadi orang itu sudah memandang ASN itu sebagai jabatan terbuka yang orang tidak memandang bahwa saya CPNS atau tidak. Tapi kesempatan ke depannya yang lebih baik. Artinya apa nih bagi teman-teman yang sudah posisi kita sudah ini kayaknya rugi nih kalau kita banyak orang gitu ya untuk pengen jadi ASN kita gitu. Jadi banyak ya kasus-kasus kita harus jadi contoh teladan gitu dan sebagainya. Ya. Ya termasuk kayak tetangganya Pak Dian ya gitu ya gitu. Gitu. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian banyak tadi ya, dan Bapak Ibu sekalian dari proses itu kenapa jadi penting, kita juga ingin bahwa nanti JF kita itu semakin hebat karena separuh dari jabatan-jabatan kita itu diisi oleh JF.
Jadi kinerja organisasi itu, kinerja di bidang pendidikan itu akan ditentukan oleh GF guru. Kinerja kesehatan itu, pemerintah itu akan ditentukan oleh JF di bidang kesehatan. Makanya kita sudah memperbaiki JF kita, Bapak Ibu itu 7 Juli itu tidak perlu menyusun dupak, tidak lagi menyusun angka kredit, semuanya tinggal mengkonversi predikat kinerja ke dalam angka kredit. Angka kreditnya tetap ada tapi cara mencapainya yang berbeda. Kalau dulu Bapak Ibu bersusah payah mencapai angka kredit, sekarang yang Bapak Ibu pikirkan adalah bagaimana berkinerja baik supaya dapat predikat kinerja, baru nanti dikonversi ke dalam angka kredit. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi rumit dengan angka kredit. Karena banyak orang ini sekarang berkinerja itu mikirin angka kreditnya dulu baru kinerja. Bu Yuyun ketika menilai angka kreditnya cukup, tapi kok saya nggak puas ya dengan kinerjanya, sekarang kita balik. Puas dengan kinerja baru diberikan angka kredit. Saya selalu contohkan Bu, saya kalau ke dokter, saya datang berobat ke dokter, saya tanya, dok, dokter PNS atau bukan? Saya PNS Pak Abah. Terus saya udah 20 tahun Pak jadi PNS, tapi pangkat saya masih 3B. Lah kenapa? Saya bekerja dari pagi sampai malam Pak, nggak sempat saya mengadministrasi angka kredit. Apa yang terjadi? Tidak ada penghargaan bagi yang bersangkutan. Sampai selesai, saya sampai 1 jam di situ dia cerita tentang angka kredit. Sampai lupa dia ngobatin saya, kan gitu ya. Padahal saya di situ akan berobat. Nah artinya fenomena ini Bapak Ibu sekalian, berarti orang jadi terkooptasi nih dengan angka kredit ini. Ya, jadi orang begitu fungsional mikirin angka, sekarang enggak, sama seluruh jabatan penilaiannya. Ya karena basisnya di situ. Jadi Pak Menteri kalau konsen ini harus kita ubah. Jadi Bapak Ibu nggak usah lagi nih ibu-ibu, kalau dulu angka kredit, mau masak ingat angka kredit. Lagi belanja ingat angka kredit. Sekarang tinggalkan itu, gitu ya. Jadi, nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang kedua juga kenapa kita jadi profesi, maka ada penguatan di JF itu termasuk penguatan kita, arah kita kenapa sih kita itu harus jadi PNS dan P3K, karena memang mandat dalam undang-undang dan PP-nya. Nah yang harus kita, apa harus ngubah ini? Ya upaya ngubah itu nggak apa-apa, tapi kan kita harus mitigasi risikonya. Ya, mana yang lebih menguntungkan supaya kita tidak lagi ada istilah-istilah yang lain. Saya kira ini bagus loh, kita ini ASN, ada PNS, ada P3K, dia melaksanakan tugas pemerintahan, dia menduduki jabatan pemerintahan, dia selesai, kan gitu ya, dia selesai. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian nanti supaya tidak ada sebutan-sebutan lain, dimanapun orang bekerja di lingkungan pemerintah namanya ASN, PNS atau P3K, sudah selesai ya. Jangan seperti sekarang ini kan macam-macam. Bapak Ibu kalau ditanya mertua bingung apa statusnya. Ya, ada yang Honda, ya Honor daerah, ada yang Suzuki, ada yang Maha, ya, ada Daihatsu, ya, ada PTT, pegawai yang tidak misalnya ya, di samping pegawai yang tidak tetap kan gitu ya. Nah oleh sebab itu ini juga penting. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berarti kita harus melihat juga tuh kalau dari sisi orang PNS, P3K, nanti kita akan lihat mana nih jenis-jenis jabatan ini. Mana peluang yang bisa kita masuk untuk menyelesaikan tenaga-tenaga non-ASN. Ya, menyelesaikan tenaga-tenaga non-ASN gitu ya. Sementara kita sudah nih, nah di sini kita ada peluang nih. Ada jabatan-jabatan boleh aja di sini, tapi jangan menduduki jabatan ASN kan gitu ya. Jadi nggak boleh kan gitu ya. Jabatan ASN itu apa? Ada jabatan fungsional, ada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, termasuk ada jabatan pelaksana. Kemarin itu Bu, mereka nuntut jadi ASN wajar karena di sini dia mengisi jabatan ASN. Contoh apa? Pengemudi itu kan jabatan ASN. Raka, pramusaji, penggali kubur, semuanya jabatan ASN. Ya. Sekarang kan ini perlu nih jadi jabatan ASN, maka muncullah Permen 45/2022. Keluarkan nih jabatan ASN yang perlu-perlu aja, yang ada kompetensinya. Nah ini saya akan arahnya nanti kenapa sih, oh ternyata jadi perlu juga lah. Pelaksana itu bukan berarti tidak punya kompetensi, harus punya kompetensi. Ini mindset kita itu harus kita balik Bapak Ibu sekalian. Jangan punya pemikiran, oh ini hanya administratif tidak ada kompetensi. Bapak Ibu kalau mendapatkan pengadministrasi kepegawaian yang hebat, pasti akan bagus. Ketimbang pengadministrasi yang tidak hebat. Makanya pengadministrasi perkantoran pun dia harus punya kompetensi, siapa yang bilang tidak? Ya, tapi kalau tadi caraka, haji kan nggak perlu yang kompetensi penggali kubur kan nggak perlu karena nggak bisa dijenjangkan. Nggak mungkin kita membuat jenjang untuk penggali kubur. Penggali kubur ahli pertama misalnya, penggali kubur nggak mungkin ya.
Ya, gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, ya nggak mungkin kan kompetensi penggali kubur ahli pertama galinya harus 2 meter misalnya gitu ya. Sampai tinggi sampai banyak ya. Jadi nggak mungkin. Nah, oleh sebab itu ini kendala jadi kita. Jadi kita mumpung masih punya waktu di proses ini. Dan di P3K itu yang diisi itu adalah jabatan-jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan pimpinan tinggi media utama. Enggak bisa untuk jabatan pelaksana. Karena asumsinya sebelum kita merevisi Permenpan itu, dia posisinya katanya tidak memiliki kompetensi. Sekarang kita balik. Ini argumentasi saya yang saya gak bangun. Jangan-jangan pelaksana juga bisa P3K. Gitu ya. Bagi jabatan pelaksana yang memang butuh kompetensi tertentu. Semuanya butuh. Administrasi perkantoran, butuh juga dong kompetensi di bidang administrasi perkantoran. Ada ilmunya tentang administrasi perkantoran. Nah, jangan-jangan seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita minta untuk memetakan pada saat itu, walaupun pemetaan itu jadinya dengan surat kita itu disalahartikan bahwa seolah-olah yang 2,3 juta itu akan tadi diangkat menjadi ASN atau P3K, ya, P3K. Nah, oleh sebab itu pada saat itu sebetulnya prinsipnya dari proses ini adalah bagaimana kita melakukan pendataan terhadap jumlah dan potensinya. Oh, ternyata sudah kita petakan. Kita sudah punya sekarang petanya. Ya. Kemarin kita juga sudah ngirim surat ke BKN supaya Bu Kaban, apakah ini yang SPTJM-nya yang belum gitu. Nanti itu mohon bisa dilengkapi. Karena itu nanti kita akan ambil kebijakan ke depan bagi yang punya SPTJM. Ya. Kita kemarin sudah kirim surat juga kepala BPKP supaya melakukan validasi, ya. Juga sudah ngirim surat ke BKN untuk bisa memprotes yang sudah punya itu. Nah, pandangan-pandangan itu juga sudah kita pahami. Ada yang kita masih dibutuhkan, ada juga yang enggak. Ada juga yang minta langsung diangkat menjadi P3K dan sebagainya. Karena kami sudah melakukan seleksi dengan ini. Ada yang mengusulkan juga range gajinya dirubah dan sebagainya. Nah, ini yang penting prinsip dasarnya Bapak Ibu sekalian dalam penyelesaian tenaga non-ASN. Pertama, kita hindari PHK massal. Ya, karena mereka sudah bekerja. Nggak boleh juga mereka itu ujuk-ujuk diberhentikan. Wah, pasti pelayanan publik juga akan terganggu ya. Kemudian jangan pula ini akan membebani negara, ya, pembengkakan anggaran dan sebagainya. Dan yang ketiga, setelah ini sesuai amanat perundang-undang itu tidak lagi ada istilah tenaga non ASN. Jadi kita ada yang bilang, Pak kami nggak punya duit, Pak kami dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu yang paling penting apa bagi teman-teman saya bilang, ya. Yang pertama kejelasan status dan jenis kepegawaian tenaga non ASN ini. Jadi yang pertama statusnya 2, berarti PNS dan P3. Tidak boleh ada lagi tenaga non ASN kecuali dia menjadi statusnya pegawai dengan perjanjian kerja. Itu yang poin pertama. Kemudian yang kedua, Pak saya ngangkat P3K tapi duitnya saya nggak ada. Kalau mengikut ke Perpres 98. Tapi di Jawa Timur sebaliknya, Pak Aba, kami nggak mau ikut Perpres 98, kami mau sendiri karena kami lebih besar. Ya, jadi di sini ada yang mata air, ada juga yang air mata kan gitu ya. Nah, nanti di sini pun kita lihat fleksibilitasnya sampaikan Bu Yuyun itu betul. Jadi kami sudah banyak mendengar. Ini saya ada 4 yang kita catat. Ya, jadi statusnya ini harus jelas. Pak kami pembayarannya nih, ada yang lebih ada yang kurang. Kalau yang kurang jangan kurang-kurang banget. Ini ada yang kurang 300.000, 500.000 dan sebagainya. Saya sebetulnya sudah ada formulanya tapi karena ini kami harus bahas besok dengan DPR dan APPS Ibu, Apkasi dan saya belum bisa sampaikan gitu ya. Tapi yang jelas ini prinsip dasar yang pertama itu terkait dengan status, yang kedua kemampuan. Kemudian yang ketiga, Pak rekrutmennya jangan kayak mereka dong. Kalau kami diakui ya. Ini jamnya mau gimana nih? Ya. Tes 1. Ya. Tes. Ah, itu ya. Biasanya panitia gitu Pak, kalau waktunya mau habis, mic lah rusak ya, habis baterai lah, mati lampu ya gitu. Biasa. Ya. Iya, kadang-kadang itu karena dia P3K gitu ya. Kemudian mekanisme rekrutmennya gitu ya untuk
Kira-kira seperti apa? Apa kok itu guru bisa, kami guru aja yang kita kasih peluang, masih ada masalah ya Mas Dian ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, Pak, kami ini ke jabatan fungsional nggak masuk, ke sini nggak masuk. Sementara saya tuh masuknya ke pelaksana nggak bisa, kan itu juga aspirasi juga. Ya, yang harus kita dengar. Jadi kedudukannya, Pak, kami ada yang di BLU loh, ada yang di Blood, ada yang di LPP, ada yang ini. Ini kami masuk apa enggak ya? Nah itulah yang jadi pemikiran kita. Karena kenapa? Ini kalau dibayar APBN APBD juga teriak nih Mas Dian, Kementerian Keuangan, kan gitu ya. Sementara kami sekarang ini udah dibayar Pak, kami sendiri kok Pak. Ya kenapa sih diganggu-ganggu gitu? Kan persoalan status doang kan gitu ya. Nah ini kan persoalan regulasi nanti yang harus kita lakukan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu teman-teman sekalian, dari beberapa hasil rapat itu ya kalau diangkat seluruhnya menjadi ASN juga pasti akan berat. Tapi kalau diberhentikan juga nggak mungkin ya. Diangkat sesuai prioritas ya mungkin aja, atau konsepnya yang kita ubah. Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Atau konsepnya yang kita ubah. Dari yang 4 tadi, ada yang menawarkan gig ekonomi, ada macam-macam lah gitu ya. Atau konsepnya yang kita ubah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan demikian nanti kita akan menemukan formula. Nah, oleh sebab itu tadi Bu Kaban dari kemarin sudah diskusi dengan saya juga, akan memberikan masukan-masukan dari konsep yang sudah kita siapkan. Dan mungkin hasil masukan ini kami nanti akan masukkan ke konsepnya Pak, tanggal 21 ketemu dengan DPR, kemudian besok itu dengan APPSI, APKASI dan APKASI kita ketemu. Nah itu konsep saya lah nanti yang akan digunakan untuk itu. Nah sambil berjalan saat ini maka kita pun sudah menyampaikan surat ke teman-teman untuk prinsip kebutuhan di tahun 2023 supaya tidak terlambat seperti kemarin. Dan nanti kami akan mengambil sampling untuk pengadaan secara fleksibel. Ya, tapi kami akan pilot project dulu. Nah, ini akan bagus Bu, misalnya kebutuhan Ibu di bulan Maret, tes aja di bulan Maret. Ya, karena butuhnya bulan Maret. Kalau sekarang enggak, butuhnya Maret, tesnya nanti di Oktober kan gitu ya. Padahal Ibu butuhnya ini sekarang. Tapi ini harus kaitan juga nanti dengan penganggarannya, tempat Pak Dian ya. Jadi artinya ini nanti kita akan pilot project dulu karena ini jadi prioritas nasional. Di tempat saya itu jadi PN itu ya, dengan teman-teman BKN Bu untuk fleksibilitas gitu ya. Jadi kita tidak lagi ritual pengadaan ASN itu bareng-bareng ya kayak orang hajatan gitu ya. Tapi nanti secara fleksibilitasnya itu nanti juga perlu juga kita lakukan. Dan guru dan tenaga kesehatan itu masih jadi PR kita. Ya. Kemarin aja yang 3034 itu sementara karena bahasanya pembatalan jadi rame. Kan gitu ya. Seolah-olah dia hapuslah status P1-nya, padahal enggak. P1 itu kan bukan lulus, tapi memenuhi nilai ambang batas. Ya, jadi dia enggak. Nah, oleh sebab itu kita masih punya 62.000 Mas Dian yang harus kita selesaikan. Nah, 62.000 ini mudah-mudahan ya minimal ya kita selesai 80%-nya, 60%-nya sudah alhamdulillah tuh ya gitu ya. Kemudian juga nanti Bapak Ibu sekalian, jabatan-jabatan pelaksana misalnya nanti yang kita masukkan untuk yang pusat ASN itu tetap sudah menggunakan Permenpan 45 ya, bukan lagi menggunakan Permenpan 41. Kita mengadakan untuk PNS pun itu dilakukan secara terbatas ya, secara terbatas. Jadi hanya yang tertentu saja. Mungkin nanti kita akan lihat dari perkembangannya yang ada saat ini, termasuk kalau yang P3K mohon dilihat juga nanti dari Kepmen kita yang baru yang 158 tahun 2023 tentang jenis jabatan yang bisa diisi oleh JF pengganti Kepmenpan 76 ya 2022. Nah harapannya Bapak Ibu arahnya nanti sudah ke sana gitu ya. Dan kami juga kan nanti kalau telat gitu, kasihan juga teman-teman BKN dalam menetapkan formasi. Makanya kita kunci nanti mudah-mudahan aplikasi ke-formasi ini sampai 30 April 2023. Nah harapannya termasuk kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi ya. Dan apabila tidak menyampaikan ya kami anggap dia tidak akan melaksanakan pengadaan ASN di tahun 2023. Karena nanti kasihan bagi teman-teman yang butuh sekali, dia sudah mempersiapkan dan sebagainya gitu ya. Nah ini juga
jadwal dan sebagainya supaya kita bisa selesai tepat waktu di tahun 2023 ini, tidak seperti kemarin. Jadi saya masuk ke perencanaan pengadaan itu sudah berjalan tuh semuanya, wah udah pabuliwat lah gitu ya. Kemudian makanya ini melewati tahun anggaran kita nih ya untuk tahun 2022 ini. Tapi yang penting bisa kita selesaikanlah seluruh proses yang sudah kita lakukan ini. Nah ini barangkali Bu Kaban dan teman-teman sekalian.